فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, sungguh beruntung selain nikmat iman dan Islam dan nikmat yang lainnya, saat ini kita tengah berada di bulan Ramadan. Salah satu keutamaannya, salah satu keberkahannya adalah bulan pengampunan. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Hadis di bab tobat, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, setiap manusia anak cucu Adam pasti bersalah, pernah berbuat dosa. Tidak masalah. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, siapa mereka? Orang yang bertobat. Dan tahukah kita, melalui puasa Ramadan ada pengguguran dosa. Rasulullah kembali bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, motivasi utamanya karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis pertama tadi, kesalahan dosa, menggunakan istilah al-khata', kesalahan dan dosa. Hadis yang kedua menggunakan istilah dzambun, artinya dosa. Tahukah kita, dosa itu yang sering kita perbuat istilahnya macam-macam. Khata', dzambun, kadang pakai istilah itsmun. Itsmun sama artinya dosa. Kita lihat surah Al-Maidah, surah 5, ujung ayat kedua. Muncul kata ismun. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dosa menggunakan kalimat ismun inilah Rasulullah menjelaskan. Ketika ada dua kutub yang berlawanan, Rasulullah menjelaskan kebaikan dan dosa. Kebaikan itu al-birru. Dosa pakai istilahnya al-ithmu. Kata Rasulullah, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu akhlak mulia. Wal ismu, sementara dosa itu mahaka fi sodrika wa karita an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa saja yang menyebabkan dadamu terasa sesak gelisah dan kamu takut orang lain mengetahuinya, itulah dosa. Maka kembali hadis yang tadi yang menunjukkan Ramadan bulan pengampunan. Apakah dengan puasa Ramadan semua dosa gugur? Semua dosa gugur? Tidak. Karena ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini bukan masalah ukuran seperti baju, ada S, ada M, ada L gitu ya. Bukan. Ini masalah tanggung jawab dan konsekuensi. Bahkan ada dosa pelakunya di dunia terkena had, hukuman itu. Tapi sayangnya tidak diterapkan. Andaikan diterapkan, tentu banyak yang jera itu. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana buktinya bahwa pengampunan dosa melalui puasa Ramadan hanya dosa kecil? Sandingkan dengan hadis berikutnya. As-shalawatul khamsu, salat fardu yang 5 waktu.
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu kan? Sehari semalam. Terus wal jumu'atu ilal jumu'ati, amalan sepekan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Satu pekan bukan? Baik, tadi sholat fardu 5 waktu harian, ini pekanan. Selanjutnya wa Ramadan ila Ramadan, setahun sekali enggak itu? Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Seperti kita dari Ramadan 2020 sekarang 2021. Inilah Ramadan kedua di musim pandemi. Betul? Sudah hari keberapa? Lupa, kalau ditanya skor bola hafal ya. Hari berapa? 12 masuk ke 13 ini. Berarti udah separuh perjalanan. Awas, sistem gugur. Nggak ada setengah kompetisi. Dah baik, amalan setahun dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya mukaffiratun ma bainahunna. Semua itu entah amalan harian sholat fardu, entah mingguan Jumat ke Jumat, entah tahunan Ramadan ke Ramadan, betul menjadi sarana penggugur dosa. Tapi perhatikan ujung hadis ini. Idzajtunibal kabair. Apa syaratnya? Sepanjang dosa besar dihindari. Jadi percuma puasa Ramadan, betul dapat ampunan, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar masih dilakukan, gak ada gunanya. Lihat surah An-Nisa ayat 31, surah 4 ayat 31. Di situ ada kata kabair. Istilah untuk dosa besar. In tajtanibu kabair ma tunhauna, kan gitu ayat. Kalau kamu menghindarkan diri dari dosa besar, kabair. Nah, Rasulullah pun menjelaskan contoh-contoh dosa besar supaya sejak dini kita hindari sejauh-jauhnya. Akbarul kabair, kata Rasulullah, sebesar-besar dosa besar apa? Al-isyraku billah. Apa itu? Menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita terutama anak-anak jangan menganggap remeh. Durhaka pada orang tua tergolong dosa besar. Dan diantara dosa besar yang disegerakan balasannya di dunia apa? Durhaka sama orang tua. Waspada. Makanya didik anak-anak itu. Kalau bicara pendidikan, lihat, tengok surah Luqman itu. Dari ayat 12 sampai 19, halaman kiri satu halaman full itu. Itulah rambu-rambu mendidik anak. Ayat 12 bersyukur. Ayat 13 jangan syirik. Benar nggak? Ayat 14 dan berikutnya bakti sama orang tua bukan? Bakti sama orang tua bukan? Jadi hati-hati. Silakan baca hadis. Ingat kisah Juraij. Ingat kisah Juraij. Itu contoh nyata itu, valid itu. Diabadikan dalam hadis. Kata Rasulullah, dulu di zaman Bani Israel ada orang yang taat beribadah. Namanya siapa? Siapa? Juraij apa Jurid? Juraij. Itu zaman Bani Israel. Di antara amalan favoritnya sholat sunnah. Rumahnya bentuknya panggung. Pokoknya rajin deh. Suatu ketika ibunya panggil. Juraij sedang apa? Sholat sunnah. Mana prioritas? Memenuhi panggilan ibu atau lanjut sholat sunnah? Yang mana? Tapi Juraij pilih mana? Lanjutkan sholat sunnah. Ibunya diabaikan. Kesempatan kedua ibunya datang lagi. Barangkali ada keperluan kan? Tapi Juraij lagi-lagi sedang sholat sunnah. Pilih mana dia? Lanjut sholat sunnah atau memenuhi panggilan ibu? Panggilan ibu diabaikan, tetap dia pilih sholat sunnah. Padahal itu sholat sunnah, bisa ditinggal nggak? Panggilan ibu sampai 3 kali. Setelah 3 kali itu ibunya datang, baru nggak dijawab, marahlah sang ibu. Nih anak-anak terutama, supaya jangan terperangkap dosa besar durhaka sama orang tua. Walaupun sedang ibadah itu. Kita harus tahu prioritas.
Panggilan orang tua sama sholat sunnah lebih prioritas mana? Orang tua. Tapi Jureid pilih itu. Dan akhirnya ibunya berdoa. Kita pun sebagai orang tua ambil pelajaran. Kalau mendoakan yang baik. Tapi ini kenyataan. Mungkin ibunya marah, berdoa, ya Allah, jangan kau cabut nyawa Jureid sebelum dia ketemu pelacur. Jadi pelacur udah ada Pak, dari dulu. Sekarang aja namanya keren-keren, PSK. Bener ya? Iya, dulu serem Pak, lonte. Sekarang ganti nama apa? Namanya pekerja dapat santunan loh Pak. Iya, ada SPSI-nya loh. Waspada, ganti nama, awas, hakikat sama, waspada itu. Dah itu ya. Nah, Allah ijabah nggak doa sang ibu? Maka Jureid mendapati ujian. Tapi lihat doanya ketemu, bukan berbuat. Apa tadi? Ya Allah, jangan kau cabut nyawa Jureid sebelum dia diuji. Ketemu siapa itu? Nah, diijabah oleh Allah. Ceritanya begini. Di sekitar tempat tinggal Jureid memang ada seorang pelacur. Sering menggoda itu. Menggoda Jureid nggak mempan, rajin ibadah. Menggoda kita? Menggoda kita? Saya juga belum tentu lolos Pak Bapak. Nggak mempan menggoda Jureid. Ini jahat juga nih. Dia berbuat sama seorang penggembala yang sering transit di bawah rumah Jureid, penggembala. Lalu dia berbuat berzina, akhirnya hamil. Si pelacur itu hamil, black campaign. Lahirlah seorang anak, dituding anak siapa itu? Anak Jureid. Difitnah nggak itu? Inilah ujian. Cuma gara-gara nggak memenuhi panggilan orang tua. Dah masyarakat marah. Sama seperti kita, tanpa cross check dirobohkan rumah Jureid. Benar? Jureid ditangkap, diikat, dibawa, diadili menghadap raja. Kan gitu ceritanya di hadis. Nah, baik, raja mau klarifikasi. Jureid, kamu tahu kenapa pasalnya dibawa ke sini? Enggak. Tahu nggak kamu telah berzina? Siapa yang bilang? Mana buktinya? Dihadirkan itu si pelacur. Lalu Jureid tanya, mana anaknya yang dituding bahwa itu hasil hubungan saya? Jureid berdoa kepada Allah. Ketika anak disodorkan, langsung ditanya itu, atas izin Allah bisa bicara nggak? Siapa bapakmu? Dijawab, siapa? Penggembala itu. Selamat gak Jureid? Selamat gak? Dah selesai, Jureid dibebaskan, raja minta maaf, akhirnya ditawarkan mau dibangunkan kembali gak rumahnya? Bahkan dari perak dan emas. Gak mau. Kalau kita sekalian deh rehab gitu. Gak mau, gak, kembalikan aja seperti biasa. Sebentar kata raja. Sebelum keluar dari istana itu, saya mau tanya kata raja. Waktu kamu dihadapkan si pelacur, kenapa kamu tenang dan senyum-senyum aja itu? Kenapa? Saya teringat doa ibu saya. Apa? Apa doa tadi? Jangan cabut nyawa Jureid sebelum ketemu gak itu? Apa kita mau ketemu dulu baru taat sama ibu? Itu dosa besar, durhaka itu. Lihat orang-orang yang baik, ingat emaknya itu, lihat aja itu, bikin warung pasti doa ibu. Benar? Gak ada doa bapak, tolong cek. Sampai rumah sakit bunda, gak ada rumah sakit ayahanda, cariin. Kita wajib berbakti orang tua dua-duanya, tapi prioritas siapa? Kenapa ibu? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuri wali walidai ilayyal masir. Itu kan ayatnya. Ibunya yang telah mengandung, yang hamil siapa? Yang hamil siapa? Siapa? Ibu yang menghamili. Karena ibu hamil, melahirkan, menyusui, berat itu. Lihat aja lagi-lagi orang yang baik-baik berbakti pada orang tua.
Kalau tadi warung umum, doa ibu, restoran Padang, Sari Bundo. Mana ada? Sari Bundo. Nggak ada Sari Bapak. Nah, jadi itu contoh dosa besar. Lanjut ya, hadis lagi. Tinggal berapa menit nih? Masih ada 5 menit. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Rasulullah menjelaskan akbarul kabair, sebesar-besar dosa, menyekutukan Allah sama durhaka pada kedua orang tua. Itu contohnya. Berikutnya wakila waqal. Jadi berucap tanpa dasar, katanya, konon, begini begitu, nggak boleh. Karena akan diminta pertanggungjawaban. Itu dosa besar. Apalagi sekarang rajin menyebar itu, nge-share, kayak kebanyakan pulsa aja. Tahu nggak ciri-ciri berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Panjang, tulisannya ngaco, titik komanya nggak benar, huruf kecil, huruf besar aja tumpang tindih. Kalau nama comot aja nama orang, tempelin aja. Terus ujungnya pasti sebarkan, pakai janji-janji muluk lagi. Apa? Bahkan ada yang ngancam itu. Hati-hati. Mulutmu harimaumu, termasuk jarimu harimaumu. Begitu tekan enter, apa itu? Waspada. Termasuk apa? Wakasratus su'al. Ini dosa besar ini. Banyak bertanya tanpa dasar. Ketahuilah kalau orang bertanya ada kemungkinan satu, dia tidak tahu maka bertanya. Oke, boleh. Kedua, dia sudah pernah dapat jawaban, tapi untuk meyakinkan konfirmasi, dia bertanya ulang lagi kepada sumber yang lain. Boleh nggak? Boleh. Yang ketiga, dia bertanya mewakili temannya yang malu bertanya, dia menjadi agen. Boleh nggak? Boleh nggak? Membantu teman karena malu bertanya, kita yang maju. Boleh nggak? Boleh. Cuma 3. Yang keempat ini brengsek ini. Coba aja lihat dalam satu momen, entah pengajian, entah seminar, itu kadang-kadang bertanya kepada pembicara, tapi habis sesi untuk dia semua waktunya ini. Dia ingin menunjukkan bahwa seolah-olah dia lebih tahu dari siapa. Berarti nanya untuk ngetes itu, haram itu. Bertanya untuk apa? Untuk ngetes atau untuk menunjukkan bahwa dia lebih tahu dari apa? Itu haram itu. Itu dosa besar. Kemudian wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dosa besar enggak itu? Kalau kita punya kelebihan seperti panitia tadi sampaikan, alokasikan dong. Tuh ada tawaran-tawaran wakaf ya, berbuat baik. Tuh panitia tadi ngedarin kantong, diisi enggak? Atau kalau Jumat ada tromol lewat, Bapak diisi apa digeser? Enggak, terlihat CCTV aja, ada rekamannya itu. Diisi apa digeser? Kalau juga diisi warna apa? Uang kertas apa logam? Boleh logam? Boleh nggak ngisi logam? Boleh, tapi kalau habis kerokan dicuci dulu. Jangan langsung masukin tromol, kasihan panitianya itu waktu cash count. Kan nanti baunya bau balsem itu. Nah jadi kalau juga punya kelebihan harta, jangan dihambur-hamburkan. Ini Ramadan masih ada yang bakar petasan itu. Kenapa nggak dikumpulkan sama masjid tuh infak masker? Setuju nggak? Beli hand sanitizer supaya orang sehat terhindar dari COVID. Ini malah bakar-bakaran. Orang boros saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Setan. Jangan. Baik, jadi kita sudah mengenal dosa bukan untuk melakukan, supaya untuk membentengi diri. Arabtu syarra la lisyarri walakin liwaqihi. Aku mengenal kejahatan, keburukan bukan untuk melakukan, tapi untuk apa? Untuk menghindarkan diri darinya. Semua pasti berbuat salah dan dosa. Terkadang pakai istilah zulmun, artinya gelap. Dosa pakai istilah zulmun biasanya itu dosa besar. Ingat nasihat Luqmanul Hakim surah 31 ayat 13.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Jadi dosa besar selain pakai istilah kabair juga pakai kata zulmun. Artinya secara bahasa gelap. Secara istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik itu dosa besar. Dah terjawab sudah. Kita bersyukur dapat pengampunan dosa melalui Ramadan. Tapi yang diampuni dosa mana ini? Dosa mana? Dosa kecil. Enak dong, melalui Ramadan semua dosa diampuni. Itu koruptor? Enak dong. Taat aja sebulan penuh langsung bebas? Enak aja. Yang lobster, yang bansos, yang apa lagi? Hah? Gak bisa. Itu harus kembalikan hak orang. Terakhir, ketika kita menyangkut dosa, kan ada dua nih. Pelanggaran hak Allah atau pelanggaran hak sesama siapa nih? Manusia. Dah tujuan Ramadan kan bertakwa. La'allakum tattaqun. Di antara definisi takwa apa tuh? Definisi takwa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kan gitu. Melaksanakan segala perintah Allah dan menghindari diri dari segala larangannya. Kalau kebalikan dari definisi takwa tadi, itulah dosa. Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Tapi ada juga dosa muncul karena menyangkut hak sesama manusia. Tahun lalu kita tarawih di Masjid Al-Hidayah. Tergesa-gesa pakai sendal, ketuker sama temennya. Hak manusia nggak itu? Hak manusia nggak? Minta maaf nggak? Kembalikan nggak? Perginya suelo, kenapa pulangnya krok? Hah? Hak orang nggak itu? Minta maaf, kembalikan nggak? Jangan pakai alasan. Kata Pak Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan siapa yang ngajarin. Itu dituntut loh. Di hadis kitab hadis Riyadhus Shalihin bab larangan berbuat zalim bab 26. Coba dicek nanti. Rasulullah menjelaskan, atadruna mal muflis? Mau tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Pernah dengar istilah ini? Itu menyangkut hak antar sesama manusia. Ini cabang dosa ini. Orang yang waktu di dunia pernah menzolimi pihak lain tapi belum bertobat, belum menuntaskannya, lalu mati, di akhirat kelak di kiamat dituntut balas nggak? Pelaku korban. Allah Maha Adil, diberi kesempatan tuntut balas. Dengan cara apa? Dosa korban ditimpakan pada pelaku. Paham? Kalau belum balance ibarat neraca, maka pahala pelaku diambil, diberikan pada siapa? Korban. Itulah siapa namanya? Muflis, bangkrut. Kalau tadi yang laki-laki yang sendal, perempuan juga begitu. Ramadan tahun lalu diberi kolak sama tetangga, mangkoknya udah balik belum? Mangkoknya udah balik belum? Sekalinya balik retak kosong lagi. Itu hak orang. Termasuk orang menyakiti hati orang, menjelekkan orang, memfitnah orang. Dosa nggak itu? Nah maka dari itu tinggalkanlah semua dosa. Yang besar kek, yang kecil kek. Ayo manfaatkan momen peluang ini melalui Ramadan. Allah Maha Pengampun. Pengampunan bulan Ramadan ya sejak awal dan seterusnya sampai kapanpun. Bukan yang dibagi-bagi itu. Gak ada pembagian kafling itu, gak ada. 10 pertama apa? Rahmat, 10 kedua nih kan ada 12. Bulan ampunan 10 ketiga. Ya itu kan prediksi orang tertentu aja. Kalau hadis sahih nggak ada pembagian itu. Setiap saat bulan saat pengampunan bagi orang-orang yang mau bertobat. Surah At-Tahrim 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah kamu pada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segenap dosa kita, menerima tobat kita, memberi hidayah, taufik, kesehatan, keselamatan dan kecukupan. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari berbagai macam musibah termasuk Covid. Semoga yang sakit Allah sembuhkan,
Yang sulit diberi kemudahan, yang kurang diberi kecukupan, yang sedang galau diberi ketenangan, yang jomblo dapat pasangan, yang sudah berumah tangga belum punya keturunan segera buka cabang, segera dapat anak. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah. فبأي آلاء ربكما تكذبان